Ayah Dedi, Ahmad Suryana, adalah purnawirawan tentara dengan pangkat terakhir prajurit kader. Sang ayah hanya bisa berkarya di kemiliteran sampai usia 28 tahun karena sakit, diduga diracun mata-mata Belanda. Suryana kemudian bekerja di perkebunan. Itu pun tak lama, karena ia tak ingin bersekongkol menjual pupuk secara ilegal. Sejak saat itu, Ibu Dedi, Karsiti, yang mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah. Dari mulai jadi kulit tandur sampai nyangkul, Dedi kecil terbiasa makan sederhana. Ikan asin adalah menu istimewa yang hanya bisa dinikmati pada tanggal 1-5 kalender muda. Selebihnya ia akan kembali makan dengan garam. Baca berita tanpa iklan. Gabung kompas.com tambah garam dikasih bawang, terus disimpan di toples. Makanan ini yang dibagikan pada 9 anak. Terkadang malam hari saya diajak cari belalang untuk taman nasi. Tuturnya kepada kompas.com. Baca juga. Didi Mulyadi bongkar. Penyebab ormas menjamur dan ganggu. Industri di Jabar jualan es mambu dan kuli. Angkut lihat foto, karena itulah untuk jajan. Dedi kecil harus bekerja keras. Misal, jika ingin es mambo, maka ia akan jualan es mambo terlebih dulu sebanyak 1 termos es. Dulu ke Mang Rozal, biar dapat 5 es harus jualan 50 es mambo dulu. Jualannya laku. Terus saya berpikir sayang, kalau sisa 5 es saya makan. Akhirnya saya jual juga. Jadi saya tetap tidak makan es, ucap Dedi sambil tertawa. Begitupun saat ia ingin bermain layang-layang, ia akan jualan layang-layang. Namun uang hasil jualan ia serahkan kepada ibunya. Di luar jualan tersebut, Dedi mendapatkan uang dari penjualan kayu bakar yang dia kumpulkan sepulang sekolah. Bahkan ia pun menjadi kuli pikul batu bata. Demi bisa mendapatkan baju baru untuk lebaran. 1 batu bata dibayar 1 perak. Saya kuat angkut 10 biji. Nangkutnya sekitar 5 kilometer dari hutan. Uangnya ini buat beli baju. Kenang dia. Merengek minta domba sepanjang ingatan Dedi. Jarang dia merengek. Rengekan yang ia ingat adalah saat dirinya ingin mendapatkan 2 ekor domba untuk digembala. Mendengar rengekan Dedi, sang ibu menjual cincin seharga Rp7.500 untuk dapat 2 ekor domba, jantan dan betina. Setiap hari, Dedi dibantu kakak nomor 2-nya, Kang Ade, menggembala domba. Sang ibu membantu menyabit rumput. Dari 2 ekor, dombanya menjadi 40 ekor. Domba-domba inilah yang membantu uang sekolah Dedi dan kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan, bila ada saudara yang akan syukuran menikah atau keperluan lain, hasil dari domba Dedi yang jadi asal bantuan. Memasuki usia SMA, Dedi bekerja sambilan sebagai tukang ojek di kampungnya. Dari situ, dia bisa mengumpulkan Rp2.000 per hari sebagai tambahan uang biaya sekolah. Gagal masuk militer selepas SMA, Dedi sempat menjajal kemampuan diri untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi tentara. Terlebih lagi dia punya sosok idola, M. Yusuf. Untuk itu, dia mendaftar ke Akabri, dan secapa. Sayangnya, kedua upaya itu kandas. Berat badannya yang hanya 48 kilogram tak cukup. Dari persyaratan minimal 55 kilogram, Dedi lalu menjajal masuk Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Unpad Bandung. Ia lulus, namun tidak diambilnya karena tak ada biaya. Gagal melanjutkan sekolah, Dedi memutuskan ikut sang kakak ke Purwakarta dengan membawa 5 helai pakaian. Di Purwakarta, Dedi dan kakaknya
tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya nyaris roboh. Di situ juga hanya ada satu kasur, sehingga Dedi tidur di lantai tanpa alas. Saat susah tidur karena kondisi tersebut, Dedi memilih menegakkan salat malam. Kakak saya penjaga genset. Penghasilannya Rp100.000 per bulan. Sisa potongan bank. Karenanya kalau belanja sekaligus ikan asin, lalu gudeg pakai tulang ikan asin kuat untuk 2 minggu. Tuturnya. Tak berapa lama, Dedi nekat melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Purwakarta. Untuk biaya kuliah, ia berjualan gorengan atau bisnis apapun yang penting halal. Hasil dari jualan gorengan, beras, dan lainnya, saya gunakan untuk biaya kuliah dan berorganisasi. Saya pun tinggal di sekretariat imbuhnya untuk mengirit. Ia biasanya kerap jalan kaki dengan teman-temannya yang karyawan sepulang kuliah di malam hari. Karir politik di kampus, sekitar tahun 1994, Dedi Mulyadi menjadi Ketua HMI Cabang Purwakarta. Dia juga aktif di organisasi buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada 1997 dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada 1998. Setahun sebelum lulus pada 1998, Dedi menikah dengan Sri Mulyawati. Dari pernikahannya, ia dikaruniai anak bernama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Kekritisisan Dedi mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta periode 1999-2004 melalui Partai Golkar. Masa kerja itu tak selesai karena Dedi dipinang mendampingi Lili Hambali pada Pilkada 2003 sebagai Wakil Bupati Purwakarta 2003 sampai 2008. Di tahun yang sama, Dedi menikah dengan N. Ratna Mustika. Dari pernikahannya yang berakhir dengan perceraian ini, Dedi dikaruniai 2 orang anak. Pada Pilbub 2008, Dedi mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta dan menang, berpasangan dengan Dudung B. Supardi. Dedi kemudian kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013 sampai 2018. Di Golkar, Dedi Mulyadi terpilih aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Setelah itu, ia mencalonkan diri sebagai Wagub Jabar, mendampingi Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018. Namun, gagal. Ayah dari 3 anak ini kemudian menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya kembali maju di Pilgub Jabar 2024 dari Partai Gerindra dan menang.